Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahibatihi ajma'in, amma ba'd. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Melanjutkan pembahasan daripada pembacaan kitab Matan Takrib, yaitu sampai pada fasal fi nawaqidil wudu, yang membatalkan wudu. Faslun, walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya'in ma kharaja min sabilaini wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisakrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin wa masu farjil adami bi batinil kaffi wa masu halaqati duburihi alal jadid. Yang pertama adalah walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya. Dan adapun yanqudu, yang membatalkan al-wudu'a akan wudu, khamsatu itu ada 5 macam. Yang kudu di sini ayyubtilu, yaitu yang batalkan wudu. Al wudu bidammil wawi, idza bifathil wawi ismun lima yutawaddau bih. Apabila wawu difathahkan menjadi wadu, maka itu bimakna ismun lima yutawaddau bih, yaitu isim yang dipergunakan untuk berwudu atau sesuatu yang dipergunakan untuk berwudu. Khamsatu asya itu ada 5 macam. Ahaduha, salah satunya adalah ma kharaja min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Ma kharaja di sini ainan kana, baik berbentuk ain, atau rihan kana, atau berbentuk rih, yaitu udara, atau berbentuk jamidan, berbentuk padat, atau ma'ian, berbentuk cair. Min nasabilain, dari 2 jalan, ay al-qubuli wa duburi, dari bagian depan atau bagian belakang, min mutawadiin, dari seseorang yang berwudu, hayyin, yang hidup, wadihin, sesuatu ini keluar jelas, mu'tadan, dan dianggap. Yakunu ghaliban aw nadiran, sesuatu ini keluar, baik keluarnya umum atau jarang. Umum itu seperti apa? Ghalibnya itu seperti kabaulin, seperti baul, wa ghaitin, dan seperti ghait. Baul di sini adalah bimana pipis, sedangkan ghait ini adalah kinayah, yaitu makanun, tempat, untuk apa? Liqadil hajat, untuk tempat menunaikan hajat. Maka kinayah ini biasa diterjemahkan menjadi buang air besar, ghaid. Lalu yang umum itu seperti apa? Yang ghalib selain baul dan ghaid. Kalau yang dari kubul itu baul yang umum, yaitu pipis, atau wadi itu juga umum. Apa itu wadi? Yakhruju aqibal baul, yang keluar setelah baul. Di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan bi an infasala ba'duhu wa baqiya ba'duhu fa innahu yanqudul wudu. Sesungguhnya yang terpisah oleh sebagian dan tersisa oleh sebagian, maka yang demikian itu yanqudul wudu, membatalkan daripada wudu. Maka wadi ini adalah akibal baul, yaitu sisa dari setelah pipis. Wa huwa najisun, dan itu najis. Wa minhul wudu, dan daripada wadi istilzamul wudu, daripada wajib untuk berwudu. Wa dalalatu ala dhalika, dan dalil yang demikian ma rawahu al-Baihaqi fi sunani, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab sunannya, an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, wa Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, su'ila anil wadi, ditanya tentang wadi, faqala, maka beliau berkata, minhul wudu, daripadanya istilzamul wudu, wajibnya untuk berwudu.
Wal madhi yang kemudian yang ghalib yang keluar daripada qubul adalah madhi. Madhi bimakna khariju syai'in qabla al-mani, sesuatu yang keluar sebelum mani. Di dalam mazhab Syafi'i ada amrani, ada dua perkara. Al-amrul awal ghuslul mahalli, perkara yang pertama membasuh atau mencuci daripada tempat. Ai ghuslu thawbil ladzi yusibuhul madhi, yaitu mencuci dari tempat yang terkena madhi. Li'annal madhiya najisun, karena sesungguhnya madhi itu najis. Wa dalalatu ala najasatihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil istinja'i minhu. Dalil kenajisan daripada madhi adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istinja, ai izalatun najasa minhu, daripada madhi. Wa amara bi ghaslihi, dan juga memerintahkan untuk mencucinya. Wa ghaslul mawadi alladhi yusibuhul madhi, dan juga mencuci daripada tempat yang terkena madhi. Kenapa? Li'annahu najisun, karena madhi ini najis. Yang kedua, annahu yastalzimul wudu, sesungguhnya madhi ini menjadi istilzamul wudu, menjadi wajibnya daripada wudu. Kenapa? Li'annahu naqidul wudu, karena sesungguhnya madhi ini ya membatalkan wudu. Kenapa dikatakan wajibnya wudu? Al-Fakir mencontohkan wudu ini dipergunakan adalah untuk sholat dan untuk yang lainnya yang menjadi syarat kesucian, raful hadas dan raful hadas. Adapun hadas akbar itu dengan bil ghusli, dengan mandi. Tapi raful hadatsil asghar yaitu bil wudu. Maka yastalzimul wudu, dia wajib mandi. Bagi siapa? Bagi orang yang keluar madhi. Wa qala Ali bin Abi Thalib kama fi sahih, berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab sahih, kuntu madhian, sungguhnya aku keluar madhi, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amartu al-Miqdad, kemudian aku memerintahkan Miqdad, dan Miqdad ini datang ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idil wudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulangilah wudunya. Di dalam riwayat lain dikatakan ighsil dzakaraka wa tawaddo, basuh atau bersihkan atau sucikan zakaroka, bagian kubul depanmu itu, wa tawaddo, dan berwudulah. Syekh Taqiyuddin Al-Isni dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan wa kullu ma kharaja min wahidin minal faraj, segala sesuatu yang keluar dari seseorang daripada farajnya, wasakha fa fihil wudu, dan kotor, maka di dalamnya istilzamul wudu, dia harus wajib wudu. Di dalam kitab Bi'anah dikatakan kalau sesuatu bi'an fasola tadi yang dikatakan ba'duhu terpisah, wa baqiya ba'duhu, dan tersisa masih sebagian, fa innahu yanqudu, maka yang demikian itu adalah inqidul wudu, itu membatalkan wudu. Nah, madhi adalah sesuatu yang mengawali daripada keluarnya mani, maka dia istilzamul wudu, dia harus wajib wudu. Walaupun nanti mani di dalam tafsilannya dia tidak membatalkan wudu, tetapi aujaba a'zamu bil ghusli, lebih wajib lagi dan lebih besar lagi yang harus dilakukan oleh orang yang khurujul mani, keluar mani, adalah yaitu bil ghusli, mandi. Ini yang ghalib, baul, wadi, dan madhi, yang ghalibnya terjadi dan lumrah. Adapun yang nadir, yang jarang, seperti apa? Kadamin, seperti darah yang keluar dari kubul, maka yanqudul wudu, ini membatalkan wudu, baik karena sakit ataupun karena memang tidak sakit itu. Atau kal hasi, seperti keluarnya sesuatu dari kubul jamidan, sesuatu yang padat, keras, maka ini yanqudul wudu. Illal mani, kecuali mani yang keluar bihtilamin min mutawadiin, yang keluar karena sebab mimpinya seseorang yang sudah berwudu, mumakkin maq'aduhu, yang dia tidur dalam keadaan menetap pantatnya minal ardi, daripada tanah, fala yanqudul wudu, maka keadaan demikian itu tidak membatalkan wudu.
akan tetapi aujaba a'zamul ghusl, akan tapi dia lebih diwajibkan daripada dua perkara ini, yaitu apa? Yaitu bil ghusli wa huwa al ghuslu, yaitu mandi. Nah, ghuslun dan ghaslun beda. Ya, ghuslun bi dhammil ghaf itu bermakna mandi, tapi ghaslun bi fathil ghaf itu bermakna membasuh. Nah, orang yang keluar mandi ini bi khususihi perintahnya, yaitu apa? Ghuslun, mandi. Nah, bagaimana cara mandinya ini? Akan tetapi layan kudul wudu, dia tidak membatalkan wudu. Maka ulama-ulama mengajarkan, yaitu dia menceburkan diri ke dalam sebuah bak yang memiliki dua kullatain fa aksar, dua kulah lebih. Itu kemudian ketika menjelang kepalanya mulai tenggelam, maka dia di situ berniat. Baik niatnya talafuz itu diperbolehkan, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama talafuz bin niat itu mustahab. Talafuz berniat itu disenangi, disukai, bahkan disunahkan. Kenapa? Karena untuk ta'kid li nafsi, untuk meyakinkan diri sendiri. Karena ketika di hati itu tempatnya lalai, ghaflah, tempatnya banyak khutuwat, lintasan-lintasan. Maka ketika ditakyin dalam talafuz, ini membantu sekiranya hati menyiapkan lafaz yang sudah diajarkan lisan. Adapun nanti hati juga berniat setelah talafuz di lisan. Ketika itu sudah berniat seperti biasa, boleh menggunakan niat nawaitul ghusla lirafil hadatil akbari fardhon lillahi ta'ala, atau sekedar nawaitul ghusla lirafil hadatil akbar, itu juga diperbolehkan. Lalu setelah itu tenggelam, istighraq, tenggelam. Setelah tenggelam, dia berapa lama sudah sempurna tenggelamnya, maka dia naik dan dia sudah bisa melaksanakan mencuci bersih dari basah, kemudian memakai pakaian, dan dia bisa melaksanakan sholat tanpa wudu lagi. Kenapa? Sebab wudu yang pertama layan kudul wudu, tidak batal wudunya. Tangannya tidak megang faras, tidak keluar rih dan lain sebagainya, sehingga wudunya masih dianggap ada. Al aslu baqaun ala makana baqaun, itu kaidahnya. Asal itu masih ada sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Al aslu baqaun ala makana baqaun. Selanjutnya yang kedua, ma kharaja min sablain, sudah itu yang ke nadir, yang baul. Yang kedua adalah dubur, dari bagian belakang. Dubur juga ada ghalibnya. Yang ghalibnya ka ghaitin, seperti dia buang air besar, itu ghalib, umum terjadi. Sedangkan kalau misalnya yang nadir, kadamin, seperti darah yang keluar, atau kadudin, atau cacing yang keluar dari dubur, itu nadir. Adapun damun yang keluar seperti misalnya kabasurin, seperti ada orang yang penyakit basur, basur itu ambeien, tafsilannya idza kharaja damun, ini darah dulu, idza kharaja damun min dakhil dubur yanqudul wudu, apabila darahnya itu keluar daripada dari dalam dubur, maka itu membatalkan wudu. Idza damun kharaja min khariji dubur la yanqudul wudu, jika darahnya itu keluar dari luarnya dubur, maka tidak membatalkan wudu. Selanjutnya untuk basur, untuk yang ambeien. Kalau ambeien misalnya si mutawaddi ini, idza yatawaddau mutawaddiun thumma kharaja basur fabatala wudu'uhu, apabila berwudu si mutawaddi kemudian keluar basur setelah mutawaddi berwudu, maka yanqudul wudu, maka membatalkan wudunya. Kenapa? Setelah dia wudu ada sesuatu yang keluar dari duburnya berupa basur. Summa yatawaddau, kemudian dia berwudu kembali. Kemudian setelah dia wudu kembali, wala yanqudul wudu, maka tidak membatalkan wudu, karena posisi basur sudah di khariji dubur, sudah berada di luar dubur. Adapun darah nanti ditafsil. Jika darahnya ini keluar dari dalam dubur, maka dia yanqudul wudu. Tapi kalau misal darah ini keluar dari khariji dubur, keluar dari daerah luarnya dubur, dari basurnya yang sudah berada di luar dubur, maka la yanqudul wudu, itu tidak menyebabkan daripada wudu. Ini yang nadirnya. Penjelasan ini ada di dalam kitab yang Anatut Talibin. Selanjutnya tanbih, di dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan, jika seseorang mempunyai dua sesuatu bilwadih al-muskil, kharaja bilwadih al-muskil wa huwa man lahu alatani
alatun tasbihu bi alatir rijal wa alatun tasbihu bi alatin nisa fala naqada illa bil khariji minal alatain. Jika seseorang mempunyai dua alat, alat yang pertama tasabbuh bi alatir rijal dan alat yang kedua tasabbuh bi alatin nisa, maka kalau misalnya kharaja min ahadil alatain, sesuatu ini keluar dari salah satu dua alatnya, maka layan kudul wudu. Tapi kalau sesuatu keluar dari alatan, sesuatu keluar dari dua alat ini jami'an secara bersamaan, maka yan kudul wudu, maka membatalkan wudu. Yang selanjutnya ada kasus lagi seperti misalnya ada orang yang memang muqtafil, tertutup daripada sakbatu dubur wa kubul, lubang daripada dubur dan kubul, maka kemudian dia harus dioperasi. Jika operasi membuat lubang saluran kotoran tahta thurah, di dalam kitab Masih Nihaya, kalau misalnya tahta thurah, maka dia dihukumi sama dengan farj, maka yanqudul wudu, membatalkan wudu. Tapi dalam kitab Syarah Matan Abi Suja karangan Syekh Muhammad Hasan Abdul Ghaffar dikatakan jika fauqal umdah, jika fauqa surah, jika di atas pusar, maka layan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Selanjutnya yang kedua adalah wa naumu ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu adapun tidur yang tidak dalam keadaan menetap. Tidur yang tidak dalam keadaan menetap ini naqidul wudu, membatalkan wudu. Sesungguhnya inna nauma naqidul wudu ay mazannatul hadas. Tidur itu ada dugaan hadas. Tidur menjadi nawaqidul wudu atau mazannatul hadas itu harus memiliki dua syarat. Syarat pertama bi ayyakuna naumuhu mustaghriqan. Ada tidurnya itu tidur yang dalam atau tidur yang nyenyak. Maka ini yang yanqidul wudu, membatalkan wudu. Fal ikhfaqu wal ighfa'u la yanqudul wudu. Adapun sekedar menunduk atau ighfa, ighfa itu naumun khafif ay naumun qalil lakinnahu yasma'u halahu, dia masih mendengar, yasma'u sauta halahu, dia masih mendengar suara-suara di sekitarnya, baik suara derap kaki atau suara orang-orang yang bercakap, dia masih dengar, tapi lakinnahu la yattabi'uhu, dia tidak mampu untuk mengikutinya tapi masih mendengar, maka yang demikian layan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi syarat pertama harus ayyakuna naumuhu mustaghriqan. Tidurnya harus benar-benar tidur yang dalam atau yang nyenyak, sehingga dia nggak ada kesadaran sama sekali. Yang kedua, maka itu masuk nanti ke nawaqidul selanjutnya, yaitu zawalul akli. Ya, tidur yang nyenyak itu sudah hilang akal itu. Yastatiru aqlu bin naum, karena tertutup akal dengan tidur. Yang kedua, ghairu hayatil mutamakkini maq'adahu minal ardi. Di dalam kitab Iqna dikatakan bahwa keadaan tidurnya itu tidak menetap. Maka ketika sudah tidak menetap daripada tanah, maka yanqudul wudu, dia batal wudunya. Dia batal wudunya. Akan tetapi wudunya ini kalau yang menetap dia tidak batal. Meskipun dia bersandar kepada sesuatu, maka nggak batal wudunya. Kenapa? Karena dia mengamankan posisi pantatnya tetap tertutup pada tempatnya, sehingga walaupun dia bersandar, pantatnya ini tidak terbuka sehingga tidak memungkinkan untuk keluarnya udara daripada dubur. Maka mazonatul hadasnya tidak tercapai. Sehingga yang namanya ibadah itu, ulama mengatakan al yastati'unal mar'u, jikalau seseorang mampu untuk menggapai kepada keyakinan dan mengalahkan ghalabatuz zon, maka ila manzilatil yakin itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan sampai dia pada satu keadaan bahwa dia yakin, ila manzilatil yakin, maka yang demikian harus terpenuhi. Jadi yang namanya ibadah tuh nggak boleh syak dan nggak boleh zon, apalagi nggak boleh suduz, itu juga nggak boleh, atau sad, itu apalagi nggak boleh, karena sad itu sesuatu yang memang tidak boleh dipergunakan. Itu banyak nanti kaul sad dalam pendapat masalah di dalam kitab fikih. Selanjutnya
Bagaimana kalau misalnya orang tidur dalam keadaan muhtabian? Muhtabian itu jalasa ala altaihi wa dhammu fakhidaihi wa saqaihi ila batnihi bidira'ihi liyastanida. Jadi dia itu mengangkat duduk di atas pantatnya, duduk di atas pantatnya, benar, dan kemudian dhammu fakhidaihi, kemudian dia lipat pahanya, wasaqaihi dan lututnya, ila batni ke perut, kemudian bidhira'ihi dengan dhira'nya, dengan tangannya. Tangan itu kan ukurannya 1 dhira'. Kemudian liyastanida, kemudian dia menelungkup, bersandar ke tangannya. Maka yang demikian la yanqudul wudu. Kenapa? Karena lubang daripada duburnya tetap terjaga. Yang ketiga, wazawalul akli bisakrin au maradin, yaitu hilang akal dengan sebab apa? Sebab mabuk, au maradin atau sakit. Sakit di sini au jununin atau gila, au irmain atau pingsan. Pingsan yang demikian ini baik sahwan au amdan au ghairu amdin, baik sengaja, lupa atau tidak sengaja, tetap yang kudul wudu. Apalagi irma, pingsan, bisa babi tanawalul dawa, karena sebab minum obat, itu juga sama yang kudul wudu. Sebab apa dikatakan mabuk ini yang kudul wudu? Karena zawalul akli, karena hilangnya akal. Di dalam Al-Quran dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, mendekat ini belum la taqumu, tapi la taqrabu. Salah satu mendekatnya sholat itu adalah biwasilati, dengan wasilahnya sholat, sehingga sholat itu bisa menjadi dilaksanakan, yaitu wudu, atau dengan segala sesuatu yang menjadikan syarat sahnya sholat sehingga sholat bisa didirikan, yaitu wudu. Maka la taqrabu sholat, sesuatu yang dilingkupi di luar sholat. Amma man ta'ammaqa fi sakri bihaitsu annahu la yantabihu idza nabaha. Adapun yang dimaksud dengan mabuk di sini, sekiranya dia mabuk yang sangat berat, sekiranya dia tidak mengerti kalau misalnya diberi peringatan, atau tidak paham jika diberikan peringatan, itu dianggap mubalaghah bis sakri, yaitu berat di dalam mabuk. Kenapa? Inna zawal al-akli mazannatul hadas. Sungguhnya menurut musannif di sini dikatakan hilang akal itu ada dugaan hadas. La yantabihu, dia tidak mengetahui, idza kharaja minhu rihun, jika keluar sesuatu udara dari duburnya. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan justru al-aqlu ini syartun min surutil arkan, menjadi syarat daripada amal-amal ibadah yang lain. Seperti misalnya sholat, itu ada juga syarat. Misalnya Islam berakal balik, muamalah juga sama, jual beli juga sama, harus ada berakal balik Islam. Nggak ada Islamnya tapi harus ada balik dan berakal. Ada lagi misalnya wakaf, balik berakal. Sampai munakahat dan jinayat juga menggunakan syarat akal sebagai kesahannya dalam muamalah, munakahat, jinayat, dan yang lain sebagainya. Sebab ada riwayat yang mengatakan la dina liman la aqla lahu, tidak dikatakan beragama orang yang nggak punya akal. Karena itu tingginya Islam adalah meninggikan kapasitas akal manusia menjadi sesuatu syarat mutlak terpenuhinya amalan seseorang, bahkan diterimanya amalan seseorang, yaitu salah satunya syaratnya adalah akal. Bahkan seorang yang dikatakan berakal adalah orang yang memang memenuhi syarat-syarat keberakalan. Seperti apa? Akal budi pekerti, menjauhi maksiat. Ini salah satu syarat daripada orang berakal. Ketika orang ketika orang bermaksiat, maka dia dianggap sebagian kil mengatakan bahwa dia sudah zawalul akli, sudah hilang akalnya. Kenapa? Karena berani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, setelah zawalul akli bisakrin au maradin, dengan sebab mabuk, sakit gila atau pingsan sebab tidur, dan ini menjadi yanqudul wudu, menjadi batalnya wudu. Yang selanjutnya yang keempat,
wa massu rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin, menyentuh laki-laki akan perempuan yang asing tanpa penghalang, ghairu mahramin, yang bukan mahram, walau maitatan, meskipun yang disentuh adalah mayit. Al muharramuna, yang dimaksud dengan muharram di sini adalah man harama nikahuha, seseorang yang diharamkan nikahnya, li ajlin nasabin, karena sebab nasab, au rodain, atau sebab satu persusuan, au musawaharatin, atau sebab pernikahan. Misalnya seorang nikah dengan seseorang, maka ada seseorang yang diharamkan untuk dinikahi selamanya, seperti mertua, itu haram untuk dinikahi selamanya. Maka ketika kita menyentuh seseorang yang sudah bercerai lalu bertemu dengan mertuanya dan menyentuh mertuanya secara langsung, falayan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Bekas istri boleh jadi ada, tapi bekas mertua tidak ada. Maka kalau menyentuh mertua, layan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Karena apa? Haram mertua itu dinikahi. Selanjutnya, siapa yang tidak boleh menyentuh, melamas di sini? Dzakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki dan perempuan ini? Balagha haddus syahwati urfan. Keduanya sudah sampai pada pengertian atau sudah sampai pada paham terhadap syahwat secara urf. Maka yang demikian yanqudul wudu. Akan tetapi la yanqudul wudu bilamsil waladis shaghir zakarun au unsa, tidak membatalkan wudu kalau kita menyentuh anak kecil yang belum hadus syahwat, yang belum mengerti dan paham tentang syahwat, baik laki-laki itu perempuan atau laki-laki atau perempuan yang kecil, ketika kita sentuh dan dia belum sampai balagha hadus syahwat, maka la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Mulamasah di sini bisyahwatin dalam mazhab Imam Syafi'i, auduniha atau selainnya, atau tidak dengan bisyahwat, tidak dengan syahwat. Menyentuh baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, maka itu dianggap yang kudul wudu. Bi'adwin salimin, baik dengan anggota yang utuh, au asalin, atau dengan anggota yang cacat atau lumpuh, amdan au sahwan, yang kudul wudu, maka itu membatalkan daripada wudu. La yanqudul wudu'u bilamsi sya'ri wa zufri wa sinni. Akan tetapi tidak membatalkan wudu menyentuh rambut, menyentuh kuku, dan menyentuh gigi. Selanjutnya ini ada tanbih tentang khunsa muskil, yaitu orang yang memiliki dua alat tasyabuh birijal dan alat tasyabuh bin nisa. Alat kedokteran sekarang teknologi sudah canggih, anugerah yang tidak bisa dirubah, anugerah yang Allah kasih nggak bisa dirubah. Boleh kelamin dirubah, boleh kelamin dibentuk, tapi ada anugerah yang tidak bisa ditambahkan. Ini anugerah memang dari Allah, dan ini mencirikan dia laki-laki atau perempuan, yaitu rahim, adanya rahim. Maka sekarang zaman sudah canggih, bisa orang dibuktikan walaupun dia punya dua alat tani, tapi bisa dicek apakah dia punya rahim atau tidak. Maka ketika dia punya rahim, maka salah satu harus dimenangkan. Tidak bisa harus talabus keduanya, yaitu harus salah satu dimenangkan. Maka yang dimenangkan adalah yang aglabnya, yang lebih dominannya, yaitu dia punya rahim, maka yang dimenangkan kelamin perempuannya. Misalnya ini ulama fikih mengibaratkan, kalau laula masa khunsa muskil basarata khunsa muskil layan kudul wudu, jikalau menyentuh seorang khunsa muskil yang punya dua alat kelamin tadi, menyentuh kulit daripada khunsa muskil, maka layan kudul wudu, dia tidak batal wudunya. Kedua-duanya nggak batal. Kenapa? Ihtimal, karena kedua-duanya menanggung dia sebagai laki-laki, menanggung dia sebagai perempuan. Au lam surajulin au imra'atun badana muskil, atau seseorang laki-laki atau perempuan menyentuh badan di muskil, atau lamasa muskil badanahuma, atau si muskil menyentuh badan keduanya, laki-laki yang perempuan, maka layan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Ihtimal, kecuali jika kemudian laki-laki ini khunsa muskil ini disentuh oleh perempuan, kemudian si laki-laki sholat menjadi imam, dan si perempuan yang menyentuh atau disentuh tadi oleh si unsa muskil menjadi makmum, maka nanti dirinci, ditafsil. Kalau tidak si perempuan yang batal, kalau tidak si laki-laki yang batal. Salah satu keduanya pasti harus batal. Kenapa? Karena cuma ada dua kemungkinan ihtimalnya, laki-laki atau perempuan gitu. Ya, di antara keduanya pasti ada yang batal.
Selanjutnya yang terakhir, ini digabungin langsung ke masul farjil adami bibatinil kaf wa masu halakati duburihi alal jadid, karena ini satu satu kesatuan. Di kitab-kitab yang lain ada 4, di kitab Iqna 4, di kitab Kifayatul Akhyar kalau nggak salah 4, Al-Fakir kurang tahu, tapi masih di kurang lebih seperti itulah masih. Tapi ini wa masu khalaqati duburi ala jadid kita sambungkan ke wa masu farjil adami, karena memang keduanya masih satu kesatuan, farj dan halaqah dubur. Wa masul farjil adami bibanil kaf, dan menyentuh farj adami, farj manusia, bibatinil kaf dengan telapak tangan, wa masu halaqati, dan menyentuh bundar dubur alal jadid, menurut kaul jadid itu yang kudul wudu. Masuh di sini baik masuhnya binafsih dengan diri sendiri, au ghairihi, atau menyentuhnya dengan yang lainnya, menyentuh ke yang lainnya, baik menyentuh punyanya sendiri atau punya yang lainnya, zakaran au untha, laki-laki atau perempuan, shaghiran au kabiran, yang kecil ataupun yang besar, hayyan au mayitan, yang hidup ataupun mayit, itu yang kudul wudu, batal wudunya. Ya, banyak mutawadi misalnya yang lagi bepergian sudah berwudu kemudian nyebokin anak, itu yang kudul wudu, dia batal wudunya. Walau masa bi isba'in zaidah, meskipun dia menyentuh dengan jari yang tambah. In kanat ala istiwa'il asabi naqadat ala rajih, jikalau jari yang tambah ini istiwa atau bersambung ittisal dengan jari-jari yang lain, maka naqadat ala rajih, dia batal wudunya. Terus juga wa masaru dzakarul maqtu wal asal, memegang kelamin laki-laki yang terpotong, kalau masih bisa dikenali itu dzakarul maqtu, atau alatul rijal al maqtu, alat rijal yang terpotong masih bisa dikenali, maka yang kudul wudu memegangnya. Kalau dia tidak dikenali maka layan kudul wudu gitu. Dan juga memegang meskipun dengan asal itu bimana dengan kafun tapi asal cacat gitu. Walam subil yadi sulai nakidul wudu juga sama, yaitu memegang tangan yang tangannya itu sula, yaitu cacat, nakidul wudu, itu juga membatalkan wudu meskipun cacat, ataupun meskipun tangannya ini kafnya telapak tangannya ini habis terbakar gitu, terus banyak korengnya tapi udah sembuh, tinggal luka-luka keras, menyentuh, itu dianggap masih kaf. Kenapa? Karena kulit yang tersambung kepada kulit tangan ini adalah bagian dari itisolnya. Kalau yang terpisah itu dia tidak tersambung dari bagian tangannya, itu seperti misalnya perban, itu hail, namanya penghalang. Kalau misalnya ada penghalang maka layan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Bagaimana misalnya menyentuh bi zahril kaf, kalau menyentuh bi zahril kaf maka itu layan kudul wudu. Man masa dzakarahu falyatawaddo, sami itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Safwan. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masa dzakarahu falyatawaddo, siapa orang yang menyentuh bagian kubulnya maka hendaklah dia berwudu. Wala yanqudu masuduburul bahimah, akan tetapi di sini tidak membatalkan wudu, yaitu menyentuh bagian dubur binatang ternak atau binatang liar. Akan tetapi kalau menyentuh bagian kubul maka qaulani, ada dua pendapat, yang satu mengatakan bahwa batalah, yang satu lagi mengatakan la yubtilul wudu. Wallahu alam bisawab.